Teman-teman, ini juga bukan cerita soal mata, tapi sekali lagi ini cerita soal rasa. Bagaimana perhatian seorang anak yang berawal dari satu noktah, titik kecil di frame kacamata, itu bisa membuat hatiku bahagia, perasaanku lega. Apakah ini yang disebut dengan birrul walidain? Wallahu alam. Tapi jujur, aku ingin mengatakan bahwa bukan kacamata, bukan periksa mata yang dibutuhkan oleh para orang tua, tetapi perhatian dari seorang anak itu yang membahagiakan. Bangkitlah kalian anak-anakku, kesempatan hidup hanya satu. Langkahkan kaki jangan ragu, buat duniamu berarti dan bermutu. Ketemu lagi kita di channel yang penuh imajinasi, gratis, tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang jumpa lagi dengan teman-teman sobat Kicau Jelata. Hari berlalu, musim berganti, waktu melesat begitu cepat. Ini adalah hari Jumat, tanggal 16 Agustus tahun 2024. Insya Allah besok ke tanggal 17 Agustus 2024, Republik ini sudah berusia 79 tahun. Usia untuk manusia barangkali sudah berangkat uzur, tapi untuk sebuah bangsa, untuk sebuah negara, usia di bawah 100 tahun masih bisa disebut sebagai belia dalam sebuah peradaban. Teman-teman, tapi Bang Kicau hari ini tak hendak bercerita soal hari, masa, atau soal peradaban sebuah bangsa. Yang Bang Kicau ingin sharing hari ini adalah soal apa yang disebut dengan birrul walidain. Begini teman-teman, 2 minggu yang lalu Bang Kicau memancing di sekitaran Laut Pulau Seribu. Sejatinya memancing adalah hobi Bang Kicau. Beberapa tahun yang lalu ketika masih aktif bekerja, hampir bisa dipastikan dalam setiap bulan ada satu hari yang Bang Kicau gunakan untuk memancing bersama teman-teman. Sampai kira-kira 4 tahun yang lalu terjadi sebuah peristiwa yang membuat Bang Kicau trauma, yaitu berhadapan dengan hujan badai di tengah lautan yang tadinya berdasarkan ramalan cuaca baik-baik saja, tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Nah, sejak saat itu Bang Kicau trauma atau takut untuk memancing di laut. Nah, beberapa bulan yang lalu putra kedua Bang Kicau yang seorang dokter spesialis anak yang saat ini menjadi staf pengajar di kampusnya dan juga sedang menyelesaikan pendidikan subspesialisnya, meminta kepada Bang Kicau untuk mencarikan teman memancing di laut. Bang Kicau selalu berdalih, entar sok. Tapi anak Bang Kicau benar-benar serius, istiqomah meminta untuk dicarikan teman memancing. Akhirnya Bang Kicau menghubungi teman yang biasa Bang Kicau memancing dengan teman tersebut, dan dibuatlah janji untuk memancing, dan terrealisirlah janji tersebut 3 minggu atau 2 minggu yang lalu. Yang Bang Kicau mau cerita di sini bukan soal memancingnya. Jadi ada peristiwa Bang Kicau, teman Bang Kicau, putra kedua Bang Kicau yang dokter itu memancing, dan tidak banyak yang kami dapat, tetapi setidaknya Bang Kicau bisa kembali melepaskan kangen untuk mencari sensasi di tengah-tengah lautan. Putra Bang Kicau juga bisa merasakan bagaimana suasana memancing di laut, dan sekaligus juga berceloteria dengan beberapa teman lainnya yang juga ikut memancing. Kita berangkat dari rumah jam 3 subuh dan pulangnya sampai di rumah lagi sekitar jam 4 atau jam 5 sore. Inilah yang Bang Kicau mau ceritakan, sekali lagi bukan soal memancingnya. 4 hari setelah pulang memancing, putra Bang Kicau menelpon mengatakan apakah ayah ada di rumah. Aku bilang aku ada di rumah, jadi ditunggu ya, aku ingin ajak ayah. Lalu putraku itu datang, dan tebakanku sebenarnya ini mau janjian ngajak aku makan siang. Ternyata
bukan itu teman-teman. Putraku mengatakan bahwa ia ingin mengganti kacamataku. Loh, aku kaget. Ada apa dengan kacamataku? Tidak ada yang salah dengan kacamataku. Kacamataku baik-baik saja. Putraku mengatakan bahwa ya mungkin tidak ada masalah dengan kacamata ayah, tapi sebagai putra aku ingin menggantinya. Aku ingin membelikan ayah kacamata. Lalu aku bilang, untuk apa kita beli kacamata sementara kacamata yang ayah pakai sekarang layak pakai. Dan di kamar juga ada beberapa kacamata lainnya yang juga layak ayah pakai. Tapi putraku bersikeras bahwa dia bilang dia tidak nyaman untuk berangkat 1 bulan ke Singapura. Oh ya, putraku di minggu-minggu ketika dia mengajakku keluar tersebut, itu akan melakukan atau mengikuti satu training di Singapura selama 1 bulan yang menyangkut bidang kedokteran. Jadi dia mengatakan bahwa dia tidak tenang berangkat kalau tidak mengganti kacamata ayahnya. Aku tidak bisa berdalih apa-apa dan berangkatlah kita ke salah satu toko kacamata terkenal yang kebetulan di dekat tempat tinggalku di Jalan Supomo. Lalu sampai di sana kita pilih-pilih. Aku sebagai orang tua jujur merasa terharu, merasa bahagia, bukan karena dibeliin kacamata, tapi karena begitu besar perhatian putra. Dan di sana aku bertanya, apa sebenarnya yang menggerakkan dia ingin mengganti kacamataku? Ternyata dengan jujur anakku mengatakan, ini nih. Ya, anakku ketika kita memancing di laut, memperhatikan satu titik kecil di kacamataku yang menurut anakku sudah tidak layak lagi dipakai oleh ayahnya. Dan itu adalah kacamata favoritku yang hari-hari ku pakai di antara 4 atau 5 kacamata lainnya. Dan aku tidak melihat titik kecil itu. Aku sangat nyaman dengan kacamata tersebut. Tentu sebagai ayah, sebagai orang tua, aku merasa terharu, merasa bahagia. Lalu kembali ke soal pilihan frame, pilihan kaca. Ada banyak frame yang tersedia di toko kacamata tersebut. Dan putraku mengambil beberapa frame yang menurutku harganya cukup mahal dan memintaku untuk mencobanya. Tetapi aku mengalihkan perhatiannya kepada frame lainnya yang harganya menurutku tidak terlalu mahal, dan kita bertengkar soal pemilihan frame, teman-teman. Lalu akhirnya frame diputuskan yang mana, sampailah pada pemilihan kaca. Tetapi sebelum pemilihan kaca, si petugas optik menyatakan bahwa dia ingin kembali meyakinkan ukuran mataku, minusnya berapa, plusnya berapa. Lalu aku digiring ke tempat untuk melakukan tes dan dilakukanlah tes. Ternyata mata kananku naik drastis, lebih kurang dalam mungkin setahun terakhir, minusnya meningkat 2. Dan sebagai seorang dokter, anakku menyarankan agar lebih bagus diperiksa dulu mata ayah di dokter mata. Ya, kalau dicocok hidung, aku ikuti saran anakku yang dokter, kita langsung pergi ke klinik mata. Sekali lagi teman-teman, ada haru menderu di hati ini. Begitu besar perhatian anak terhadapku. Itu saja, sudah lebih dari cukup bagiku untuk berbahagia di hari di mana anakku mengajakku untuk mengganti kacamata, untuk memeriksa mata. Teman-teman, yang terjadi adalah barangkali ini efek uzur atau ada yang lainnya, aku nggak tahu. Tetapi berdasarkan penelitian, pengamatan dokter mata, di mata kananku sudah mulai ada yang namanya katarak. Dan solusinya adalah mata harus dioperasi. Sejatinya, aku merasa dengan kacamata yang sekarang ini tidak ada masalah. Aku masih bisa setir mobil, aku masih bisa melihat dengan baik. Tapi anakku mengatakan bahwa barangkali ada 15%, 20% dari kemampuan mata kananku yang berkurang. Dan anakku menyarankan untuk aku melakukan operasi. Karena apa? Karena alangkah indahnya dunia jika yang
15% atau 18% atau 20% yang menurun di kemampuan mata kananku itu diatasi dengan cara operasi. Teman-teman, intinya anakku memaksa aku operasi, tetapi aku masih menimbang-nimbang, perlu penelitian lebih dalam, barangkali second opinion di dokter lain, perlu juga googling membaca apa konsekuensi logis dari sebuah operasi. Tapi untuk saat ini rasa-rasanya mataku masih berfungsi. Teman-teman, ini juga bukan cerita soal mata, tapi sekali lagi ini cerita soal rasa. Bagaimana perhatian seorang anak yang berawal dari satu noktah, titik kecil di frame kacamata, itu bisa membuat hatiku bahagia, perasaanku lega. Apakah ini yang disebut dengan birrul walidain? Wallahu alam. Tapi jujur, aku ingin mengatakan bahwa bukan kacamata, bukan periksa mata yang dibutuhkan oleh para orang tua, tetapi perhatian dari seorang anak itu yang membahagiakan. Demikian kicau pendek ini, yang mungkin saja sekali lagi ini personal, tetapi sesuatu yang personal juga bersifat universal. Kicau ini akan Bang Kicau tutup dengan sebuah nyanyian. Selamat mendengarkan. Salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.